Bapak Ibu, saudara-saudari dan tentu yang terkasih para Romo, Shalom, selamat pagi. Kalau ada orang yang sampai nggak kenal saya dan Romo Eko, itu berarti orang itu punya persoalan soal daya ingat. Ya. Padahal Romo Yosep ini dulu teman kuliah saya di STF di Arkara. Saya masih ingat tiap pagi diantar naik mobil oleh Romo Kaleha, Andre Kaleha ya, pakai mobil L300-nya yang jelek itu. Ya. Frater-frater diantar, nah keluar makhluk ini selalu. Ya. Tapi ini jago main basket pada zamannya, ya. Sepak bola juga mungkin jago. Kenapa Romo Yosep suka pakai kacamata di atas kepala? Ya, kan fungsi kacamata kan ditaruh di mata sebetulnya. Untuk menerangi mata yang sudah mulai burem. Maka kalau Romo Yosep taruh kacamatanya di atas, berarti yang mulai burem apanya? Isinya ini mulai burem ya. Nah, salah sendiri pagi-pagi udah nyerang saya. Saya agak GR awal-awal, wih hebat sekali Paroki Don Bosco punya gedung sebagus ini, gedung pastoral sehebat ini. Di bawah kepemimpinan Romo Yosep ternyata Don Bosco sudah kaya raya dan bagus punya seperti ini. Ternyata dapat gratisan dari Jakarta City Care Church ya. Jakarta Care City Church GC3 ya. Yang basisnya di Singapura juga di beberapa tempat. Maka terima kasih sudah meminjamkan tempat ini. Nah, sebetulnya saya itu sama panitia bilang nggak bisa saya seminar pagi ini. Karena saya ada pengantin jam 11 di gereja Blok B lagi. Agak suka macet ke sana itu. Tapi panitia maksa-maksa. Lalu ya udah saya bilang apapun yang terjadi jam 10 kurang 10 gitu saya udah harus jalan. Tapi saya senang di sini teman-teman Romo-Romo Salesian Don Bosco hadir, Romo Yosep, Romo Lino, Romo Budi dan Romo Provinsial Salesian Don Bosco datang, Romo Pras. Ini tentu kehormatan teman-teman lama saya. Problem saya diduetkan dengan musuh saya. Ini problem saya, Romo Eko Wahyu. Makanya dia nggak mau datang ketika saya ngomong ini, ya. Nanti pas dia ngomong, saya udah pergi. Jadi memang itu modus di antara kita sebelum kita, karena kita memang duet maut. Artinya kalau ketemu itu maut bisa datang itu, saling membunuh satu sama lain. Oke, saya ingin menggunakan waktu yang sedikit ini untuk memberikan refleksi awal, ya. Nanti sisanya terserah Romo Eko mau melanjutkan kemana, tapi yang paling penting ini waktu yang terbatas akan saya gunakan semaksimal mungkin. Tolong buka slide saya. Ya. Ketika bicara soal keluarga, maka saya cuma kasih judul ketika semua dipaksa berubah. Dan saya kira ini hidup berkeluarga zaman dulu sama zaman sekarang ini udah agak lain, ya. Cara berelasi, berkomunikasi suami sama istri udah beda. Kalau dulu suami nyangkul di sawah, istri siang-siang bawa rantang isi nasi anget dan ikan asin, lalu mereka makan bersama di pematang sawah. Bisa ketemu dan enak ngobrol seperti itu. Kalau sekarang suami makan di mana, istri makan di mana. Ya, ini anak juga entah di mana pulangnya sore, ya. Apalagi kita di kota besar seperti ini, semua dipaksa berubah. Cara kita bertengkar pun, ya, itu bisa beda, ya. Zaman dulu mungkin orang tua itu, nanti saya cerita bagaimana orang tua saya bertengkar dalam keluarga, ya. Tapi ya sekarang ini pasti beda juga. Nah, maka sekarang ini ada perubahan yang luar biasa yang harus kita cermati untuk kehidupan berkeluarga kita. Ya. Mari kita lihat, klik selanjutnya. Saya menggolongkan manusia itu menjadi 4 terkait hidup berkeluarga ya. Golongan pertama, I'm not married yet and I'm still available. Aku belum nikah
dan aku masih available. Siapa ini? Jomblo-jomblo yang masih gelisah kesana kemari mencari kekasih. Jomblo-jomblo KKMK kesana kemari mencari kekasih. Atau saya istilahkan jomblo gegana, gelisah, galau dan merana. Paling merana ketika dia dapat undangan kawin dari teman sekolahnya. Dia udah kawin, udah dapat pacar, nikah, saya belum dapat pasangan. Maka jomblo gegana ini golongan pertama akan gelisah. Apalagi dapat teror dari papa mama, dari om tante. Kamu kapan nyusul, kamu kapan nyusul gitu kan. Kita suka menteror anak-anak kita dengan bertanya kamu kapan nyusul. Mereka suka curhat ke saya, Romo payah nih om tante, papa mama ngejar-ngejar kita terus nikah padahal kita belum siap, belum punya calon. Oh gampang bales saja, saya bilang. Gimana Romo balesnya? Nanti kalau ada keluarga yang meninggal pas misa requiem, you bales. Tanya kepada om tante itu, om kapan nyusul om? Ya. Pasti dia akan berhenti untuk menteror kapan kamu nikah, saya bilang gitu. Maksud saya kita nggak bisa menjadikan pernikahan itu teror sosial kepada anak-anak kita. Dulu menjadi single itu memang kayaknya sesuatu yang aib gitu ya. Tapi sekarang ini saya kira menjadi suatu pilihan hidup yang orang bisa bahagia juga menjadi single. Kalau memang nggak dapet yang cocok ya, jangan dipaksakan untuk pernikahan. Contoh, saya ini kan pernah menjadi hakim pengadilan perkawinan di Kuskupan Agung Jakarta ya. Itu pernah ada situasi yang nggak enak. Cewek ini punya pacar sebetulnya yang dia sudah sangat cintai dan sudah mulai kredit rumah. Jadi udah siap nih. Tapi ternyata maminya punya utang sama satu keluarga. Keluarga itu punya anak cowok yang belum nikah sampai sekarang. Maka lalu maminya minta kepada anak ceweknya ini, kamu jangan nikah sama pacar kamu nikah sama anaknya keluarga itu untuk bayar utang mami. Maka terjadi pernikahan atas dasar bukan karena cinta, tapi karena untuk bayar utang. Ya. Maka lalu terjadi pernikahan tapi ya 3 hari selesai. Karena apa? Suatu yang dipaksakan, yang tidak seharusnya, dan itu secara hukum juga sebetulnya pernikahan yang tidak sah dan bisa dianulasi, bisa dibatalkan karena tidak ada cinta di situ. Pernikahan bukan didasarkan pada keikhlasan, tapi karena untuk bayar hutang, itu bukan pernikahan yang sah. Itu terjadi kasus-kasus yang semacam itu. Golongan yang kedua, I'm not married but I'm not available. Aku tidak nikah tapi aku tidak available buat siapapun. Contohnya gampang. Ini jomblo-jomblo gembira di depan ini. Suster, Romo ini. Ya. Kita ini sebutannya high quality happy jomblo forever. Nah, itu sebutannya. Apakah nggak ada yang naksir? Wih banyak. Romo Budi coba. Berapa banyak yang naksir dulu sebelum masuk seminari? Saya gini-gini sebelum masuk seminari pacaran 3 kali. Ya. Tapi saya putusin karena saya mau masuk seminari. Kalau Romo Yosef sih kayaknya nggak ada yang naksir kayaknya. Romo Lino ada kemungkinan yang naksir. Saya nggak berani ngeledek Romo provinsial. Romo Yosef paling 1. Itu pun cowok. Maka buat saya ada orang yang mengambil jalan hidup seperti ini, ya. Apakah dalam gereja Katolik Anda lebih setuju mana? Romo-romonya punya istri menikah atau romo-romonya jadi jomblo forever kayak kita? Anda lebih setuju yang mana? Oh, Anda lebih setuju kita romo-romo jomblo forever. Oh, supaya bisa jadi cokiber ya. Tahu nggak cokiber? Cowok kita bersama. Kalau misalnya romo-romo paroki Anda ini dimiliki oleh 1 istri, pasti ibu-ibu yang lain pasti menjauh, ya kan?
Tapi kalau Romo Yosef sakit, ibu-ibu Danau Sunter langsung melayani. Romo, apa yang sakit Romo? Pijat. Maka buat saya kebahagiaan dan manfaat menjadi I'm not married but I'm not available itu juga bagus untuk pelayanan di dalam gereja, ya. Yang ketiga yang sudah sebagian besar Anda ambil, ya, dan itu no point to return, nggak bisa Anda balik lagi. I'm married already and I'm not available. Tubuh, jiwa, raga Anda adalah milik eksklusif pasangan Anda. Tidak bisa di tengah jalan minta tuker, minta ganti, nggak bisa, ya. Tapi ada yang bisa kita anulasi dulu, ya. Ada cowok dan cewek pacaran, tapi ceweknya ini nggak tahu. Sebetulnya cowoknya itu punya penyakit psikis yang namanya apa? Schizophrenia. Jadi halusinasi, ya setengah ODGJ juga lah sebetulnya. Dia akan minum obat penenang terus supaya dia tidak berhalusinasi, ya. Nah, selama masa pacaran itu semua tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Karena setiap pacaran pasti maminya akan kasih obat. Kamu minum dulu ya obat penenang. Tapi pacarannya nggak boleh lewat dari 3 jam. Kalau lewat dari 3 jam, maka efek obatnya udah mulai menurun, berkurang, maka dia mulai korslet, halusinasi dan sebagainya. Tertib nih, selama masa persiapan pacaran dan semua sebelum nikah, maminya kontrol itu. Sehingga cowoknya ini kelihatan normal. Tapi setelah nikah, kan gak ada maminya yang ngontrol setiap saat, karena dia hidup bersama istrinya. Maka dia telat minum obat. Telat minum obat, yang terjadi malam pertama yang harusnya menjadi malam yang indah, romantis dan hangat, istrinya memang direbahkan di kasur, tapi dia ambil setrikaan. Dia pikir dia mau nyetrika baju. Wah, istrinya lari. Dia pikir mungkin suami saya kecapean, stres, hari pertama capek. Besok kedua, malam kedua, istrinya dikejar-kejar pakai golok. Karena dianggap itu maling yang masuk ke rumahnya. Maka lalu istrinya akhirnya datang, bisa pembatalan pernikahan atau tidak. Selidik punya selidik, kesaksian-kesaksian bisa dibatalkan. Karena errornya itu, penyakit itu ada sejak sebelum nikah. Karena untuk pernikahan kalau kita punya ketidakmampuan fisik dan psikis yang membuat keluarga itu tidak bahagia, damai dan sejahtera, itu bisa menjadi halangan untuk pernikahan. Itu kalau errornya sejak sebelum nikah, itu bisa dianulasi, bisa dibatalkan. Tapi kalau Anda menikah, suami Anda menjadi error gara-gara nikah sama Anda, kan bisa terjadi loh, suami stres gara-gara nikah sama Anda. Atau istri stres gara-gara nikah sama suami model Anda. Itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Itu terjadinya sesudah nikah. Itu bagian dari janji perkawinan, suka dan duka, untung dan malang. Kalau sampai suaminya gila gara-gara you, tanggung jawab sampai mati. No point to return. Itu untuk pernikahan, ya. Repotnya di dunia ini ada orang golongan keempat. I'm married already, but I'm still available. Ya, sudah menikah, sudah punya cincin di sini, masih lirik sana, lirik sini, flirting sana, flirting sini. Ini yang biasanya bikin kekacauan dalam rumah tangga. Kita tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tolong klik lanjut. Kesimpulannya sebetulnya dari hukum gereja ini sebetulnya. Dengan perjanjian perkawinan seorang pria dan seorang wanita. Lihat, rumusan hukum gereja itu seorang dan seorang. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, di tanah Sulawesi Utara, saya nggak tahu nama daerahnya apa ya. Ada monyet kecil yang namanya Tarsisius. Tarsisus atau Tarsisius, coba dicek ya. Itu ada monyet kecil. Menurut yang melihara itu monyet,
binatang itu kalau sudah berhubungan badan dengan satu monyet lainnya, dia tidak akan berhubungan dengan yang lain. Saudara-saudari, monyet aja bisa begitu loh. Ya. Maksud saya, ya udah nggak usah dilanjutin ya. Pokoknya seorang sama seorang pernikahan itu. Dan yang paling bahagia ya kan memang begitu. Ya. Ketika mulai ada seseorang lain, maka mulai ada gonjang-ganjing kehidupan yang membuat hidup ini tidak nyaman. Dan pernikahan itu pria dan wanita. Paus Fransiskus kita almarhum pernah dikritik karena memberkati pasangan sejenis. Ya. Tapi Paus kita mengatakan, yes, saya memberkati pasangan sejenis. Dia peluk, dia doakan, dia berkati. Saya memberkati, tetapi saya tidak meresmikan perkawinan mereka. Tolong bedakan antara memberkati dan meresmikan pernikahan. Karena kata beliau, semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Ya. Belakangan Samadhi kedatangan tamu. Entah gimana caranya, siapa yang ngasih tahu. Datanglah ke tempat saya 14 waria. Nggak tahu siapa yang rekomendasi, cari aja Romo Yus ke sana gitu. Apakah frekuensi saya sama sehingga saya disuruh, mereka disuruh datang ke saya. Ngobrol punya ngobrol, mereka mau minta pelajaran agama. Minta dibaptis menjadi Katolik. Ya, saya itu Bapak Ibu sama satu waria aja trauma dan takut. Karena dulu saya pernah nyetir dari katedral pulang ke Klender. Itu pas di perempatan ini nih, ITC Cempaka Mas. Dulu istilahnya perempatan Coca-Cola ya. Agak-agak serem gitu kan dulu ya. Nah pas di situ lampu merah malam-malam sendirian. Nggak ada mobil lain. Tiba-tiba masuk satu bencong ngamen. Andeca, andeci, abola, bola, boli. Tukang beca nyolong banci, abola, bola, boli. Ngamen, pakai kecerekan. Saya nyari duit, ya. Nggak ada receh di mobil saya, 1.000 nggak ada, 2.000 nggak ada, koin nggak ada, 10.000 nggak ada. Adanya gobanan sama 100.000 gitu. Ya, maklum Direktur Samadhi kan nggak ada receh ya kan. Kalau Pastor Danau Sunter banyak receh. Terus salahnya you duduk di depan sih Romo Yosef. Terus akhirnya saya kasih tangan. Dia bukannya ke belakang karena memang gak ada mobil lain kan. Dia naikin level pertunjukan. Dia pikir saya gak mau kasih duit karena pertunjukannya biasa. Dia naikin level pertunjukan. Dia turunin tank topnya BBH-nya. Set. Saya dikasih pertunjukan gratis. Sebagai Romo yang baik saya melengos dong. Ya kan. Ngapain ngelihat orang palsu ya gak? Terus karena memang gak ada duitnya saya kasih tangan lagi. Dia marah loh. Mobil saya di seret. Terus saya dikata-katain. Semua jenis organ tubuh dan binatang keluar semua dari mulutnya. Aduh, ijo, saya langsung kabur. Aduh, lolos dari satu. Trauma saya. Ini datang 14. Dengan penampilan yang ya gitulah ya, nggak matching bajunya, dandananya dan sebagainya. Tapi kan saya ingat ajaran Paus Fransiskus. Gereja harus menjadi sebuah kisah cinta. Ya, a love story. Jadi orang yang datang ke gereja harus mengalami kisah cinta. Jangan disingkirkan, harus diterima. Ya, dan ajaran beliau kan mercy, belas kasih. Belas kasih itu harus memeluk dan menerima siapapun, termasuk orang yang berdosa, termasuk orang yang punya aib sekalipun. You jangan jahatin dia, jangan singkirkan dia. You harus peluk dan terima dia. Mudah-mudahan dia berubah. Itu mercy. Maka saya ingat ajaran itu, saya terima, saya kasih pelajaran di Samadhi. Yang ngajar Romo Yosef Susanto, Romo Rudi Hartono, Romo Romanus waktu itu ya. Mereka sih lebih antusias dengerin Romo Yosef ngajar. Mungkin lebih ganteng di antara kita-kita ya kan.
Bukan Yosep yang ini ya, Yosep ini sih enggak. Ya. Yosep Susanto ya. Nah terus lolos tuh 14 selesai. Baptis. Bapak Uskup kasih izin terimakan sakramen Krisma juga. Jadi 14 sudah dibaptis, diterima. Sebulan kemudian entah datang dari mana, 14 orang itu membawa 29 waria baru. Aduh, tambah lagi tugas saya. Lalu setelah lulus nih 29 Desember kemarin saya sudah baptis lagi 8 orang baru juga. Entah gimana ini kok mereka hebat sekali mencari jiwa ya. Anda saya kasih tugas satu orang satu aja mencari calon baptis coba. Belum tentu dapat loh. Ini teman-teman waria, mereka sekarang saya, dulu kan saya trauma dan takut. Sekarang saya kalau ketemu mereka cipika-cipiki. Saya lebih aman cipika-cipiki sama waria daripada sama ibu-ibu. Iya. Makanya cipika-cipiki itu. Di GBK ketika paus datang, mereka kan diundang juga bawa spanduk. Romoyus, Romoyus, Romoyus. Kalau Bapak Uskup lewat, mereka nggak berani. Bapak Uskup nggak berani. Kalau mas saya langsung nyampur, langsung peluk-peluk, salaman dan sebagainya. Maka buat saya ingin mengatakan bahwa kita pun harus menerima ya. Orang lain yang mungkin selama ini kita anggap berbeda. Tapi mereka tetap tidak bisa, pernikahan itu tetap seorang pria dan seorang wanita. Ya, klik lanjut. Ini paus kita bilang begini, untuk keluarga ya dalam dokumen Amoris Laetitia. Banyak tantangan, problem, kesulitan tentang situasi keluarga kita. Ya. Dan paus mengatakan membutuhkan spiritualitas yang disebut pengampunan di dalam keluarga. Ini yang mau saya ceritakan. Bapak ibu saya pernah bertengkar hebat 2 kali sampai mau cerai. Dan bertengkarnya menurut saya sangat spektakuler. Karena orang tua zaman dulu kalau bertengkar itu nggak pakai filter. Kalau orang tua zaman sekarang lebih pinter, berantem jangan di depan anak. Tapi bapak ibu saya berantem di depan kami dulu. Itu lempar-lemparan piring dan gelas. Jadi umur saya masih 10. Bapak ibu saya berantem perang. Pokoknya kayak mirip perang Amerika sama Iran gitulah, lempar-lemparan rudal gitu ya. Perang. Waduh, kita ngeliatnya serem gitu ya. Terus ibu saya mau minggat dari rumah. Mau pergi, mau keluar dari rumah, sudah nurunin koper. Sudah masukin baju, terus dia mau minggat. Untung saya sejak kecil tuh agak cerdas sedikit. Saya kunci semua pintu, ceklek. Kuncinya saya masukin ke mulut. Jadi kalau mama mau pergi dari rumah, robek dulu atau buka dulu mulut saya. Nggak ada. Akhirnya dia nggak jadi kabur, ibu saya nggak jadi pergi, banting koper. Langsung masuk kamar, banting pintu, gubrak. Bapak saya nyusul juga masuk kamar, banting pintu, gubrak. 5 anak, ibu bapak saya punya 5 anak ya. Miskin tapi nekat punya 5 anak, itu orang zaman dulu lah ya. Nah kita berlima dengerin dari balik pintu. 5 menit pertama masih banyak suara gedombrangan, lempar-lemparan barang, prak, dubak, waduh. Kita nangis dan kita takut tuh waktu itu. Tapi setelah itu, setelah 5 menit gedombrangan itu tiba-tiba sunyi senyap. Tidak ada suara apa-apa. Sunyi senyap. Kita langsung nebak-nebak. Wih, jangan-jangan ada yang mati nih. Tapi setelah itu ada bunyi yang lain. Ranjang bergoyang. Ngeot. Apa tuh? Nggak tahu. Besok pagi Bapak Ibu udah keluar kamar senyum-senyum. Kita doa dulu yuk. Minta maaf tadi malam Bapak Ibu emosi gini. Kita doa. Lolos. Waktu saya kecil tidak terjadi pernikahan. Tidak terjadi perceraian. Maksud saya apa? Pernikahan itu perjuangan seumur hidup. Ya. Waktu masih pasangan muda persoalan banyak ya. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, coba klik 2 slide.
yang soal angka-angka, klik lagi tolong. Nah ini, kalau saya tanya sama Anda, yang paling rentan pernikahan itu kacau, itu di titik 1, 2, 3, 4. Menurut Anda yang mana? Yang paling bahaya? 3, 2. Kalau pranikah sih emang belum nikah ya kan. Kalau menurut saya dan berdasarkan hasil statistik di Kuskupan, paling bahaya banyak angka perceraian di usia 6 sampai 15 tahun pernikahan. Kenapa? 0 sampai 5 masih anget, masih yayang-yayangan nih. Yang udah makan belum gitu ya. Tapi saya takjub ada suami istri di Puri Indah itu sampai umur 75 masih panggil Yayang ke istrinya. Yang, ayo kita ke gereja yang gitu. Terus saya tanya, Opa kok hebat amat sih sampai tua masih romantis, masih panggil Yayang-yayangan. Romo jangan bilang istri saya ya. Sebetulnya saya sudah mulai lupa nama istri saya siapa. Daripada saya salah manggil, dia marah. Meninggal saya panggil Yayang aja dah, kata dia begitu. Kenapa 6 sampai 15 tahun rentan di situ banyak konflik bahaya ya? Karena pada saat itu ekonomi mulai mapan ya, mulai terbentuk tuh. Suami kerja punya penghasilan, mungkin istri juga bisa kerja juga, sama-sama nyetir mobil, sama-sama punya kartu kredit, sama-sama pakai kacamata hitam dan sebagainya. Itu mulai mapan secara ekonomi, ya. Tapi di situ ego masih besar, ya. Belum mateng, masih konflik, egonya tinggi, bisa emosi. Body juga masih pada ada bentuknya tuh, usia 6 sampai 15 tahun pernikahan, bodinya masih bisa bersaing dengan yang remaja-remaja. Maka ketika bertengkar kita bisa gampang berkata, aku bisa hidup tanpa engkau, bisa ya. Tapi kalau 6 sampai 15 itu kan yang rentang. Kalau sudah 16 tahun perkawinan lebih, itu biasanya relatif selamat. Perkawinan relatif selamat ya, walaupun tantangan pasti ada. Kenapa relatif selamat? Karena satu, anak-anak udah pada gede, anak-anak udah ngerti. Ketika Anda konflik, Anda pisah, misalnya anak-anak akan mulai bisa protes dan Anda mungkin akan berpikir ulang terkait hal itu. Dan yang kedua, body juga udah makin gede. Yang tadinya begini, mulai abstrak begini. Suami udah begini, udah berat badannya dan sebagainya. Maka kita bisa berkata ya udah mau lari kemana lagi, apa boleh buat, terusin aja. Ya kenapa itu relatif selamat, karena tapi belum jaminan ya. Maka buat saya tragedi perkawinan bisa terjadi dalam hidup kita, bisa. Saya yakin di sini pasti terbagi kan situasinya. Ada yang sedang bahagia sama pasangannya, ada banyak. Ya, tapi mungkin juga ada yang sudah mulai renggang, tapi tetap satu rumah. Ya, tidurnya mungkin sudah bisa pisah. Kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Udah nggak berhubungan lagi. Tapi mungkin juga di antara Anda ada yang sudah memutuskan untuk berpisah secara legal. Itu bisa terjadi. Ya, tetapi saya cuma ingin mengatakan, kalaupun terjadi suatu tragedi perkawinan dalam rumah tangga Anda, yakinlah satu hal. Karya keselamatan Tuhan belum berhenti ya. Ketika terjadi kegagalan pun jangan Anda merasa hidup Anda selesai. Karya keselamatan Tuhan kita tunggu. Habis ini ada peristiwa apa ya. Maksud saya bukan mendukung yang namanya perceraian, tetapi saya ingin mengatakan kalaupun harus terjadi tragedi seperti itu, lalu kita tetap harus punya pengharapan menjalani kehidupan kita dengan baik sebaik-baiknya. Ya, klik lanjut. Waktu saya makin dekat. Slide saya ada 30 kalau nggak salah. Tadi baru 5 kalau nggak salah ya. Nanti yang lain boleh dibagikan, ngerti nggak ngerti baca sendiri ya. Rumah tangga tuh kayak gitu, merekatkan cinta dari kepingan-kepingan ya. Suami, istri, anak, ini tantangannya di situ ya.
Dan saya kira bahagia ketika kita punya keluarga yang rukun. Sama lah, Romo-Romo ini juga kan paling bahagia kalau komunitasnya rukun. Kita bisa main basket bareng, bisa nonton bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng, tukar pikiran bareng, berdoa bareng. Ketika rukun tuh enak. Sehingga efeknya pelayanan kita para Romo itu juga bagus. Kalau komunitas Romo di pastoran itu rukun, percayalah sama saya, pelayanan di paroki juga akan bagus. Pertanyaan saya untuk umat Don Bosco, apakah komunitas pastoran Anda sekarang ini rukun-rukun? Berdua ini rukun, kelihatan rukun nggak mereka berdua? Romo Lino dan Romo Yosep oke? Kok nggak ikhlas gitu jawabnya? Jangan-jangan mereka gimmick aja berdua supaya kelihatan rukun di depan provinsial. Karena kalau nggak rukun provinsial langsung nyatet, wah pindah ini yang satu nih ya. Ketika bagus keluarga kita, maka kerja keluar pun tenang, damai ya. Tapi ketika ruwet di dalam rumah, anak-anak pergi sekolah juga nggak nyaman, suami kerja, istri beraktivitas itu juga ada ketidaknyamanan ketika keluar. Klik, tolong. Berikutnya, apa ini bahannya? Masih ada? Lanjut. Tidur dia di belakang. Ya. Ini sudah soal pengampunan, lanjut saja. Nah sedikit ya soal anak ya. Karena tadi kan ada perkenalan dari saya bahwa saya ini Romo yang suka memberi retret, memang rumah retret tempat saya. Dan saya suka punya program khusus buat anak-anak kalau paket liburan, anak-anak diajak ke tempat saya. Intinya sih liburan bersama Romo. Yang menarik adalah ketika mami atau papi itu nganter anaknya ke tempat saya buat retret, itu biasanya mereka nyari saya. Romo titip ya si Michael nih mulai pep. Romo titip ya si Michelle mulai begini. Jadi mami papi itu mengungkapkan litani Mazmur ratapan tentang mendidik anak. Titip ya Romo 3 hari mudah-mudahan berubah. Yang mana si Michael, yang mana si Michelle, kan anaknya banyak, saya juga pusing ngelihatnya gitu. Nanti setelah 3 hari 2 malam retret sama saya, mami papi itu nyari saya lagi. Romo, gimana anak saya si Michael udah berubah belum Romo? Dalam hati saya, dalam hati doang saya gak berani ngomong. Ya 600.000 minta berubah. Udah gitu cuma 3 hari 2 malam. Sedangkan bersama Anda bermalam-malam, bertahun-tahun, investasi Anda nyekolahin anak, les ini, les itu, diajak liburan ini dan itu Anda aja udah sakit kepala sama anak Anda. Ini nitipin ke Romo yang gak punya pengalaman punya anak. Paling banter saya pelihara ikan lele. Kalau udah gede saya goreng lelenya. Tapi buat saya kadangkala mendidik anak zaman sekarang ini tantangannya juga tidak mudah. Saya ngerti sebagian besar dari Anda di sini kan anaknya udah pada gede-gede ya. Tapi mungkin sekarang berhadapan dengan cucu-cucu Anda. Tapi kalau sama cucu sih Anda akan sayangnya sedemikian rupa ya. Bahkan gak bakalan ngomelin cucu lah. Tapi kalau waktu masa-masa mendidik anak itu tantangannya luar biasa. Masa SD beda sama masa SMP tantangannya dan sebagainya. Kenapa itu sulit? Tolong klik. Karena sekarang ini, lanjutkan langsung biar cepat karena udah mau selesai. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Dulu kalau ketemu guru salim cium tangan ya, terus ini dulu. Romo-romo dulu juga gitu, saya waktu kecil sama romo-romo itu salaman di depan pintu gereja. Cium tangan, salam gini. Dari tadi saya amati gak ada yang cium tangan saya depan. Gak ada. Apalagi sama Romo Yosep, ya ngapain salam cium tangan sama dia gitu kan. Beda ya, jadi sikap terhadap otoritas ini beda. Untuk tunduk taat itu kayaknya anak zaman sekarang kan terbiasa ngomongnya sama orang tua you and I. Kalau dulu kan kita mana berani. UNI, kamu, saya gitu nggak berani, nggak sopan ya. Ada anak kecil makan sama saya, rame-rame sama keluarganya. Ngomongnya apa?
Kamu udah doa belum kamu? Mungkin dia karena di international school kali ya. Dia mencoba menerjemahkan bahasa Indonesia. Ngomong sama saya, kamu udah berdoa belum? Ya ini situasi. Klik, coba lanjut agak cepet. Nah, kita mungkin zaman sekarang sama yang namanya guru killer, orang tua bisa marah loh. Tapi zaman dulu sekolah itu bagus kalau ada guru killer. Sekolah yang gak ada guru yang galak, gak mutu. Ya, sekarang ini kan kebalik. Kalau dulu kita murid ya diomelin sama guru di sekolah, pulang di rumah pasti tambah digamparin sama orang tua. Lu ya malu-maluin orang tua, pak pok gitu. Biasa itu, dipukul pakai kemoceng itu biasa. Kita masa lalu kita ya. Tapi zaman sekarang kan beda. Orang tua itu kalau sampai anaknya ditegur keras sama guru di sekolah, datang bawa pengacara. Nah, gurunya udah mulai kacau tuh, wali kelas kalau udah dibawain orang tua pengacara itu menjadi kacau. Tapi buat saya, sekolah kalau ingin tetap eksis mendidik anak-anak, saya kira jangan dikasih kendor juga ya. Ya, harus ada unsur disiplin yang anak itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Klik. Lihat ini gambar perbedaannya tahun zaman dulu sama orang tua. Kalau ini kan kita diomelin. Kamu tuh ya udah sekolah ini mana nilainya jelek. Kalau di sini kan orang tuanya yang marah. Kenapa anak saya nilainya jelek? Jadi situasi sekarang itu sekolah banyak takut sama parent associate. Kalau parent associate itu udah maju ke sekolah, sekolah itu jadi takut. Maka ini bahayanya mengubah situasi yang ada. Klik terus. Saya nggak tahu nih, syukur bahwa kebijakan sekolah online gara-gara BBM sedang gonjang-ganjing ini dievaluasi dan ditahan. Kita udah ngalamin nih ketika sekolah online sebetulnya banyak keruwetan terjadi, gurunya stres, muridnya juga stres, di rumah cuma ngeliatin layar komputer ya. Oke, lanjut. Kelelahan anak zaman saya mau loncat aja ini terus ya. Nah, 3 jenis orang tua. I don't care, itu tipe pertama. Terserah lu lah mau ngapain gitu. Whatever you want. Ya didengerin tapi you mau minta apa, whatever you want kasih ya. Authoritarian lain lagi, because I said so. Pokoknya kalau orang tua sudah berkata A, otoriter, anak harus nurut. Tapi ada yang paling dianggap paling bagus, otoritatif. Let's talk about it. Jadi mari kita bicara tentang itu, mari kita putuskan bersama. Ini situasi semacam ini pasti di tiap keluarga cara mendidik anak beda. Kenapa bisa berubah sekarang? Klik tolong. Saya nggak usah detailin satu-satu. Nah ini aja yang fokus saya sebelum saya tutup ya. Sumber kebenaran zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Zaman dulu yang namanya sumber kebenaran itu cuma 3. Orang tua, guru, pemuka agama. Ya. Semua nanya, anak itu nanyanya ke sini gitu. Cuma repotnya sekarang itu semuanya itu kalah menarik. Oleh apa? The winner is social media, internet. Dulu kita menyebut internet itu, kita kan semua dididik di zaman analog ya. Ya dimana dulu TV cuma satu. Suka nggak suka dulu sebelum tahun 80-an RCTI muncul. Suka nggak suka kita nonton TV dari TVRI. Maka kenapa badminton itu begitu populer di kalangan zaman kita? Karena memang TVRI menyiarkan siaran langsungnya ya badminton. All England, Piala Thomas, kalau Lim Swee King udah nyemes di kampung itu pokoknya rame-rame. Kita nonton Lim Swee King, Rudi Hartono dan sebagainya. Karena memang siarannya cuma itu. Ya. Suka nggak suka 30 September kita nonton apa? G30 SPKI. Suka nggak suka 3 jam itu. Ya. Lalu juga acara musiknya Anekarya. Nah udah kelihatan umur berapa ya kan?
Masih suka nenteng mini kompo. Kalau dari radio ada lagu yang bagus kita rekam ke kaset. Ya kan record kayak gitu. Kasetnya kusut cari pensil. Kita begini. Foto pakai Kodak. Yang beli pita apa Kodak itu 24, filmnya 24 atau 36 gitu. Kalau kebakar satu merasa rugi banget ya kan. Kalau sekarang kan semua di handphone klik klik sekarang semua jadi wartawan tuh pada nyutingin saya direkam nggak tahu muncul di mana aja nanti gitu ya. Ini zaman udah berbeda. Dulu kita sebut internet itu terjemahannya adalah dunia maya. Dunia maya. Maya itu kan lawan kata dari nyata ya. Jadi seakan-akan internet itu dunia maya yang di awang-awang yang nggak ada karena lawannya nyata. Bill Gates tahun 75 diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi di Amerika. Ditanya sama host TV-nya, apa mimpi Anda tentang internet, dunia internet? Oh nanti suatu saat di internet kita bisa belanja, kita bisa nonton film, kita bisa menabung kayak di bank, kita bisa menanam saham, kita bisa ini. Diketawain sama si host televisi. Karena mimpi Bill Gates itu tahun 75 kejauhan. Tapi sekarang tahun 2020-an apa yang dikatakan oleh Bill Gates semua sudah terjadi. Kita nggak bawa dompet nggak apa-apa. Ya toh sekarang yang penting bawa ini ya. Suami pergi dari rumah, handphone ketinggalan, pasti dia muter balik ambil handphone. Tapi kalau istrinya ketinggalan, dia nggak muter balik. Itu suami-suami. Karena ini sekarang ini seperti oksigen, ya. Nggak bawa ini tuh kita kayak orang bingung gitu loh, ya. Hilang sinyal, habis baterai, itu sesuatu yang malapetaka hari ini. Tapi bukan lagi dunia yang maya, tapi dunia yang real menurut saya. Segala sesuatu tuh bisa kita belajar dari sini dan sebagainya. Maka anak-anak kita juga gitu. Otoritas kebenaran itu nggak perlu nanya ke orang tua loh. Zaman dulu kalau anak nanya kepada mama, mama pemerkosaan itu apa? Maka mama zaman dulu akan menjawab, hus, orang elok, nggak pantas nanya-nanya gitu, nggak sopan. Itu tipikal mama zaman dulu. Mama zaman berikutnya ditanya juga, mama pemerkosaan itu apa? Apa jawaban si mama? Pemerkosaan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan seorang lelaki terhadap perempuan. Kamu harus hati-hati ya nak. Ini jawaban formal dari orang tua zaman berikut. Tapi orang tua zaman sekarang ditanya, mama pemerkosaan itu apa? Mamanya diam aja, anaknya buka laptop, Google, AI, pemerkosaan, dia dapat apa? Dapat definisi. Dapat gambar, dapat video, dapat berita kasus, dia langsung ngerti semua. Maka dia itu belajarnya sekarang ini bukan dari otoritas kebenaran guru, sekolah, orang tua di rumah dan juga pemuka agama di gereja. Karena dia bisa nyari sendiri, ini bahayanya sekarang itu. Ya, ada anak diajarin sama papanya, ini saya nonton di YouTube ya. Anak umur 6 tahun atau 5 tahun di kasur sama ayahnya. Nah, tirukan lagu papa ya. Bapak ini ingin ngajarin lagu Beethoven. Karena lagu Beethoven, lagu klasik katanya bisa bikin pinter anak. Maka dia ngajarin anaknya lagu klasik Beethoven. Tirukan papa ya. 1, 2, 3. Nah, Beethoven keluar dari mulut papanya, diajarin ke anak. Ya sekarang tirukan papa, 1, 2, 3. Yang keluar dari mulut anaknya apa? Bang SMS mari bang kemari, cite ata na. Diajarin papanya lagu Beethoven. Tapi yang keluar dari mulut anaknya nada yang dia tonton bersama pembantunya dari televisi atau dari YouTube, Bang SMS. Jadi pengaruh orang tua dibandingkan pengaruh media itu sekarang kalau kita nggak hati-hati lebih kuat dia.
Maka saudara-saudari, ini tantangan zaman sekarang. Apakah keluarga kita sekarang ini dalam keadaan baik dengan relasi-relasinya, itu pasti semua berbeda. Tapi harapan saya cuma memberikan cerita-cerita refleksi yang memberi pengantar. Setelah saya akan datang yang lebih besar daripada saya. Yohanes harus pergi, Yesus akan datang, ya. Bapak Ibu, Romo-Romo, panitia, terima kasih sudah mengundang saya. Saya tidak kasih tanya jawab, nggak cukup waktunya. Sampai jumpa, terima kasih.